Kisah pada zaman dahulu kala, di Tatar Pasundan, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Beliau dikenal dengan Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung mempunyai seorang istri yang dikaruniai 2 orang putri, yang kini sudah dewasa dan sangat cantik jelita. Akan tetapi, sifat kedua putrinya sangatlah berbeda. Kedua putri tersebut bernama Purbararang dan adiknya Purbasari. Hingga akhirnya, pada suatu hari, sang permaisuri Prabu merasa cemas karena usia sang Prabu tidak muda lagi untuk memimpin kerajaan di negeri ini. Kalian, sepertinya usiamu sudah tidak muda lagi untuk memimpin kerajaan ini. Bagaimana jika kita serahkan saja kerajaan ini pada salah satu putri kita? Kamu benar, Dinda. Sebaiknya kita serahkan tahta ini kepada Purbasari, putri bungsu kita. Tapi bagaimana dengan Purbararang? Kita sudah merawat mereka sejak kecil, jadi kita sudah tahu sifat-sifat mereka. Dan menurutku, Purbasarilah yang pantas meneruskan tahtaku. Prabu Tapa Agung keluar dari kamarnya untuk memberitahu kedua putrinya. Dayang, kemarilah, panggillah kedua putriku kemari. Ini Tuan, Kulo badi menuntut untuk memanggil Tuan Putri. Purbararang dan Purbasari pun menghadap kepada ayahandanya. Kenapa Ayahanda memanggil kami berdua kemari? Begini putriku, usia ayah sudah tidak muda lagi untuk memimpin kerajaan ini. Jadi ayah akan serahkan tahta ini kepada Purbasari. Apa? Ayahanda akan menyerahkan tahta kerajaan ini kepada Purbasari, sementara aku adalah putri sulungmu. Ayahanda tidak adil. Ayahanda, jangan pergi, bangunlah, jangan tinggalkan kami. Anda bangunlah, jangan tinggalkan Dinda. Ayah Purbararang dan Purbasari pun meninggal dunia karena serangan jantung. Akhirnya setelah kematian Prabu Tapa Agung, seminggu sebelum penobatan Purbasari menjadi seorang ratu, Purbararang mempunyai niatan jahat untuk mencelakakan adiknya. Ia bersama tunangannya pergi untuk mencari seorang nenek sihir di tengah hutan, dengan harapan dapat membantunya dalam menjalankan niat jahat, yaitu menggagalkan penobatan Purbasari sebagai seorang ratu kerajaan. Sampailah mereka di tengah hutan, dan mereka pun menemukan rumah nenek sihir. Kakang, lihat, sepertinya kita telah menemukan rumah nenek sihir itu. Ayo cepat kita ke sana. Iya Dinda, sebaiknya kita segera ke sana. Tiba-tiba keluarlah nenek sihir itu dengan membawa tongkat saktinya. Kenapa kalian datang kemari? Dinda, mari kita pulang saja. Jangan takut anak muda. Aku tahu maksud kedatangan kalian kemari. Pasti kalian ingin mencelakakan seseorang. Wah, nenek ini hebat sekali ya. Belum diberitahu tujuan dan maksud kami kemari, tapi dia sudah tahu. Ini, berikan ramuan ini kepada Purbasari. Dia akan mengalami kulit yang melepuh. Terima kasih, Nek. Ini ada kepingan emas untukmu. Setelah mendapatkan ramuan itu, Purbararang dan Indrajaya bergegas pulang menuju kerajaan. Hari pun sudah mulai gelap. Tiba waktunya untuk makan malam bagi keluarga kerajaan. Dayang pun menyiapkan makanan untuk santapan makan malam. Dayang, sudah siapkah makanannya? Enggak Putri, sebentar lagi makanannya siap. Tunggulah sebentar. Sebentar Bunda, aku akan bantu Dayang untuk menyiapkan makanan. Tanpa sepengetahuan Dayang, Purbararang memberikan ramuan yang diberikan nenek sihir, dan Purbararang membawakan makanan menuju meja makan.
rasakan nikmatnya di sini. Terima kasih, Kak. Mereka pun menikmati hidangan makan malam. Hingga keesokan harinya, di kerajaan pun santar terdengar heboh bau amis yang menusuk hidung. Ternyata bau amis dan busuk tersebut berasal dari kamar Purbasari. Bau busuk dan amis apakah ini? Bau ini berasal dari kamar Purbasari Permaisuri. Tidak mungkin bau ini berasal dari kamar Purbasari. Purbasari adalah putri yang bersih dan wangi. Ya sudah, mari kita ke sana untuk Semakin dekat menuju kamar Purbasari, semakin tercium aroma amis dan busuk dari Purbasari. Sampai-sampai keluarga kerajaan pun hampir tidak kuat untuk mencium aromanya. Aduh, bagaimana ini? Tuan Putri, bisakah kau bukakan pintunya sebentar? Sudahlah, jangan terlalu lama. Kita gerbak saja pintu ini. Pengawal pun segera mendorong pintu itu dengan kasar, sehingga terbukalah pintu kamar Purbasari. Wah, ternyata pembusuk ini berasal dari tubuh Purbasari, Ibunda. Usir saja dia, daripada menimbulkan resah masyarakat. Kau benar, Berbararang. Patih, bawa dia pergi dari kerajaan ini sebelum rakyat mengetahui hal ini. Tapi Ibunda, pergi kau. Kau tak pantas berada di sini. Patih, cepat bawa dia pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan menahan bau busuk ini. Baiklah Putri Purbararang, saya akan membawa Putri Purbasari jauh dari kerajaan ini. Sang patih pun membawa Putri Purbasari ke hutan yang jauh dari pemukiman rakyat. Sampailah Patih dan Purbasari di hutan. Sang patih membuat rumah dari kayu untuk tempat tinggal Purbasari. Purbasari, tinggallah di sini. Paman akan menyiapkan makanan untukmu. Jaga dirimu di sini baik-baik. Penderitaannya akan segera berakhir. Bersabarlah. Ya Paman, terima kasih atas semuanya. Pergilah, aku tahu kau pasti tidak kuat mencium bau busuk badanku ini. Sang patih pun pergi kembali ke istana. Di tengah hutan belantara, Purbasari hidup dengan damai yang ditemani oleh berbagai macam hewan. Di antara hewan tersebut, ada seekor kera berbulu hitam yang misterius. Tetapi kera tersebut yang paling perhatian kepada Purbasari. Lutung Kasarung selalu menggembirakan Purbasari dengan mengambilkan bunga-bunga yang indah. Pada saat malam bulan purnama, Lutung Kasarung bersikap aneh. Ia berjalan ke tempat yang sepi, lalu bersemedi. Ia sedang memohon sesuatu kepada Dewata. Tidak lama kemudian, tanah di dekat Lutung merekah dan terciptalah sebuah telaga kecil. Airnya jernih sekali. Airnya mengandung obat yang sangat harum. Dan keesokan harinya, Lutung Kasarung menemui Purbasari dan memintanya untuk mandi di telaga tersebut. Baiklah, akan kuturuti kemauanmu. Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga. Tak lama setelah ia menceburkan dirinya, sesuatu terjadi pada kulitnya. Kulitnya menjadi bersih seperti semula dan ia menjadi cantik kembali. Purbasari sangat terkejut dan gembira ketika ia bercermin di telaga tersebut. Aku kembali seperti semula. Setelah beberapa bulan penobatan Purbararang sebagai ratu di kerajaan, Purbararang memutuskan untuk melihat adiknya di hutan. Ia pergi bersama tunangannya. Ketika sampai di hutan, ia akhirnya bertemu dengan adiknya dan saling berpandangan. Purbararang tak percaya melihat adiknya kembali seperti semula. Tidak perlu kau tahu bagaimana aku bisa kembali seperti ini. Yang jelas, dengan aku yang seperti ini, aku bisa kembali meneruskan amanah yang telah diberikan ayahanda kepadaku untuk memimpin kerajaan. Tidak bisa. Akulah sang ratu. Aku telah dinobatkan sebagai ratu beberapa bulan yang lalu. Tentu saja bisa. Ini adalah amanah yang telah beliau berikan kepadaku sebelum beliau meninggal dunia. Dan tidak ada yang bisa menentang amanat ayahanda. Baiklah, bagaimana jika kita adu ketampanan tunangan kita? Mana tunanganmu? Inilah tunanganku. Jadi, monyet itu adalah tunangan. Dan seketika, saat Purbararang dan Indrajaya tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba mereka terkejut melihat sesosok lutung yang berubah menjadi pangeran tampan. Dan aku akan menikahi Purbasari. Apa? Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kau tahu, aku adalah seorang pangeran dari kayangan yang dikutuk. Apa? Kau seorang pangeran? Ya, aku adalah seorang pangeran.
dan kutukanku kini berakhir ketika seorang gadis mencintaiku dengan hati aku. Dan gadis itu adalah kau, Purbasari. Apa? Lalu untuk apa aku masukkan racun ke dalam makanan Purbasari jika akhirnya dia menemukan kebahagiaannya? Ini tidak adil. Tanpa disengaja, Pati datang bersama pengawal dan mendengar semua percakapan mereka. Pengawal, tangkap dia dan hakimi dia di kerajaan. Baik, Pati. Masih Yedis. Sudah Paman duga, semuanya akan berakhir bahagia. Bagaimana kabarmu? Dan apakah benar pria tampan ini adalah tunanganmu? Aku baik-baik saja, Paman. Iya, benar, Paman. Dia adalah tunanganku. Bagaimana jika sekarang kita pulang ke kerajaan dan bawa tunanganmu menemui ibumu? Sungguh ibumu sangat merindukanmu. Pangeran, maukah kau ikut bersamaku ke kerajaan? Sudah kuputuskan, saat ku menemanimu di hutan, aku akan selalu bersamamu, kemanapun kamu pergi. Mereka pun pulang menuju kerajaan. Sesampainya di kerajaan, Permaisuri sedang memberi hukuman kepada Purbararang dan Indrajaya. Ibu tidak pernah membesarkanmu dengan cara seperti itu. Maafkan kami, jangan hukum kami, Bunda. Sudah, Ibunda. Jangan hukum mereka. Aku telah memaafkan mereka semua. Kamu memang putriku yang baik, dan kamu memang pantas memimpin kerajaan ini dibanding kakakmu. Tetapi, hukum harus tetap dijalankan agar mereka jera dan demi keadilan. Apa yang dikatakan ibumu memang benar. Mereka telah banyak melakukan kesalahan dan mereka pantas untuk menerimanya. Paul, tangkap mereka sekarang. Bawa mereka menuju penjara. Tidak! Esokan harinya, pesta pernikahan dan penobatan Purbasari menjadi ratu digelar dengan meriah. Purbasari, maukah kau menikah denganku? Menjalani hari-hari dengan bahagia bersama. Tentu, Pangeran. Aku bersedia kau persunting. Dengan ini, kalian dinyatakan resmi menjadi pasangan suami dan istri. Kalian sekarang sudah resmi menjadi sepasang raja dan ratu. Semoga kalian hidup bahagia. Akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung pun hidup bahagia di dalam kerajaan. Demikian drama Lutung Kasarung yang dapat kami persembahkan. Terima kasih. Jangan Enggak. Mengecewakan. Selama ini kalah jadi pengawal. Tangkap dia dan hakimi dia di penjara. Di kerajaan. Tangkap dia dan hakimi dia di. Aku akan selalu bersamamu, kemanapun kamu. Itu kan susah. Lanjut. Nanti kamu mau bertapa gitu dulu kan? Kau video nggak tadi? Kacau kan?